Santapan Harian Rabu, 18 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Nyalakan api Roh-Mu yang kudus, ya Allah, sehingga memampukan kami untuk memahami sabda-Mu. Di dalam Kristus kami berserah. Amin. Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Sahabat Santapan Harian, beberapa orang Saduki bertanya kepada Yesus, "Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Pertanyaan itu timbul bukan karena keingintahuan. Mereka hanya ingin mendapatkan peneguhan atas kepercayaan yang dianut. Orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka yakin kasus yang mereka ajukan akan membuat Yesus tidak mengakui kebangkitan orang mati. Dengan pertanyaan itu, mereka ingin Yesus melegalkan ajaran mereka. Pada waktu itu masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan. Pertama, golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat. Kedua, golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi. Ketiga, golongan Saduki yang terkesan lebih liberal
kerap melanggar Taurat dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Yesus berkata, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Dengan penjelasan ini, tampaknya Yesus hendak mengatakan bahwa orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi dan mempersoalkan hubungan suami istri. Padahal di surga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Tidak ada lagi hubungan suami istri. Disinilah masalahnya. Orang Saduki tidak ingin hidup seturut Allah. Hal ini membuat mereka mengembangkan ajaran tidak adanya kebangkitan. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa mereka salah. Karena itu, kita perlu memahami keabadian dari sudut pandang Allah. Mari kita berdoa. Beri kami kepekaan untuk memahami maksud dari rencana-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.